Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Artemivia Kalensang, NIM 2314201090, kelas A3 Fakultas Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Escape MKes. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang penyakit stroke. Pertama, definisi stroke. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Stroke merupakan keadaan darurat medis karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi. Sel-sel pada bagian otak yang terdampak bisa hanya dalam hitungan menit. Berikut gejala stroke. Gejala yang dialami penderita stroke bisa meliputi pertama, kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau hemiparesis, lemah pada otot-otot wajah yang membuat satu sisi wajah turun, kesulitan mengangkat kedua lengan akibat lemas atau mati rasa, kesulitan bicara, disartria, kesemutan, kesulitan mengenal wajah atau prosopagnosia. Berikut adalah patofisiologi stroke. Pada stroke terjadi hipoksia cerebrum yang menyebabkan cedera dan kematian sel-sel neuron. Kerusakan otak karena stroke terjadi sebagai akibat pembengkakan dan edema yang timbul dalam 24-72 jam pertama setelah kematian sel neuron. Berikut yaitu komplikasi stroke. Beberapa komplikasi stroke yang bisa terjadi adalah pertama, deep vein thrombosis, demensia pasca stroke, hidrosefalus, pneumonia aspirasi, kelumpuhan atau cacat permanen, kesulitan menelan atau berbicara, depresi, nyeri pada anggota tubuh yang terkena. Berikut adalah contoh kasus penyakit stroke. Seorang laki-laki berumur 50 tahun datang keluhan tangan dan tungkai kiri tidak dapat digerakkan disertai penurunan kesadaran kurang lebih 2 jam SMRS. Pasien juga mengalami penurunan kesadaran secara mendadak. Keluhan seperti ini baru pertama kalinya dialami setelah pasien beraktivitas di kantor. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya hemiparese kiri, GCS8, wajah simetris, vital sign didapatkan tekanan darah 180/100 mmHg, frekuensi nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu tubuh 30 derajat Celcius, dan muntah. Dari pemeriksaan neurologis didapatkan N1, N2, N5, N8, N9, N10, N11, dan N12 sulit dinilai. N3 4,6, pupil isokor 3 mm bulat, posisi sentral refleks cahaya plus per plus, N7 wajah simetris, kaku, kunduk, Brunsinski 1,2 min, refleks fisiologis Ka plus per Ki min, dan refleks patologis min per min. Pada scoring menggunakan algoritma Gajah Mada, pasien mengarah pada stroke hemoragik. Pada pemeriksaan CT scan didapatkan kesan intraventrikular hemoragik. Pasien memiliki riwayat hipertensi tak terkontrol selama 2 tahun. Pasien ini didiagnosis stroke hemoragik. Pasien diberikan terapi medikamentosa berupa IVFD, RLGTT XX per min, manitol 500 cc, 200-150-150 INJ, ranitidin per 12 jam INJ, Calmex per 8 jam, Captropil 25 mg tablet 2 kali. 1. Paracetamol 500 mg tablet 3 kali 1. Prognosis pada pasien ini adalah dubia et malam pada et vitam et functionam dan et sanationam.